Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang manajemen risiko perusahaan pembiayaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Nurhayatun dan rekan saya Silvianita Ayu Dewi Amalia. Penerapan manajemen risiko perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan harus mengelola risiko yang harus dihadapinya sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 PJOK /05/2020 tanggal 28 Agustus tahun 2020, perusahaan pembiayaan paling tidak mencakup yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dekom perusahaan pembiayaan. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Kemudian OJK ini telah menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko strategis, risiko internasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan harus melakukan hal berikut agar terbentuk efektivitas penerapan manajemen risiko. Yang pertama, memahami risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan. Yang kelima, memastikan struktur organisasi yang memadai. Yang keenam, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja atau kelompok kerja. Yang ketujuh, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara aktif. Direksi dan Dewan Komisaris ini dalam perusahaan pembiayaan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Selanjutnya, kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris. Teman-teman bisa lihat di buku halaman 262. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris. Yang pertama itu menyusun strategi, kebijakan, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Yang kedua, menyusun, menetapkan, dan menginginkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, serta memonitor risiko. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. Yang keempat, mengevaluasi dan meningkatkan strategi, kebijakan, jabatan, prosedur, manajemen risiko paling sedikit atau 1 kali setahun dalam frekuensi yang lebih sering. Yang kelima, memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan profil perusahaan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko. Yang kedelapan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Yang kesembilan, memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris. Yang kesepuluh, memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Yang ke-11, mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi atau yang meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi
tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif. Yang ke-12, memastikan kecukupan daya untuk mengelola dan mengendalikan resiko. Yang ke-13, memastikan fungsi manajemen resiko telah diterapkan independen dengan adanya pemisah fungsi antara fungsi manajemen resiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang ke-14, memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, wewenang dan tanggung jawab komisaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan termasuk strategi manajemen risiko yang disusun direksi paling sedikit 1 kali dalam setahun. Yang ketiga, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Yang keempat, memastikan kebijakan dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, membentuk komitmen pemantau risiko dalam membantu Dekom memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun direksi. Kemudian, sumber daya manusia atau SDM. Direksi perusahaan pembiayaan harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jabatan dengan penerapan manajemen risiko. Direksi harus memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dan memastikan SDM yang dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik itu dalam fungsi bisnis dan operasional, fungsi pengendalian internal atau audit, maupun fungsi pendukung dan pelaksanaan manajemen risiko. Direksi harus mengembangkan sistem penerimaan pengembangan dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya SDM kompeten di bidang manajemen. Dalam penempatan pegawai, direksi harus menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat dan jumlah kompleksitas usahanya. Kemudian, organisasi manajemen risiko. Struktur organisasi dalam manajemen risiko ini sangat dipengaruhi struktur organisasi yang disusun, disertai kejelasan dan tugas tanggung jawab secara umum terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh fungsi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal, fungsi audit, dan fungsi manajemen risiko independen terhadap fungsi bisnis dan operasional. Struktur organisasi sebaiknya dirancang agar fungsi manajemen risiko memiliki akses pelaporan langsung kepada direksi dan dewan komisaris untuk penilaian atas risiko dan posisi eksposur risiko serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko. Untuk selanjutnya, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta limit yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi misi dan strategi perusahaan pembiayaan. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas, kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil. Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki harus didukung oleh kecukupan dukungan dana, SDM yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki perusahaan harus didasarkan pada strategi manajemen risiko yang dilengkapi dengan toleransi risiko, dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil,
toleransi risiko, dan strategis perusahaan secara keseluruhan. Kemudian strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko ini disusun untuk memastikan eksposur dikelola secara terkendali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Strategi manajemen risiko harus disusun berdasarkan orientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dengan mempertunjukkan kondisi atau siklus ekonomi perusahaan. Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko usaha. Penyusunan strategi manajemen risiko mempertimbangkan faktor pengembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko usaha. Akibat dari perubahan faktor eksternal dan internal dan bauran serta diverifikasi kegiatan usaha. Kemudian risk appetite dan toleransi risiko. Risk appetite merupakan tingkat risiko yang diambil dalam rangka mencapai sasaran perusahaan. Risk appetite ini tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis yang dituangkan dalam rencana bisnis dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Risk appetite ini dapat berupa jumlah risiko atau karakteristik risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Toleransi risiko adalah batas maksimum tingkat risiko dan jumlah risiko yang ditetapkan. Risk toleransi ini dapat berupa batasan kuantitatif atau kualitatif. Contoh batasan kualitatif adalah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi terhadap kecurangan atau praktik pencucian uang. Penetapan toleransi risiko dilakukan dengan memperhatikan risk appetite, tujuan dan strategi usaha serta keseluruhan serta kemampuan lembaga dalam menerima risiko. Kemudian kebijakan prosedur. Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi misi dan strategi yang ada di dalam penyusunannya. Dan hal tersebut harus dikoordinasikan sesuai dengan fungsi yang terkait. Kebijakan manajemen risiko harus menggambarkan hubungan antara limit toleransi, risiko perusahaan, kebutuhan modal sendiri, dan proses, metode, serta untuk pemantauan risiko. Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas dan toleransi risiko profil, serta peraturan yang ditetapkan oleh otoritas atau praktik usaha yang ada. Kemudian, kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko ini yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha yang didasarkan atas hasil usaha. Yang kedua, metode identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Yang ketiga, risk appetite, toleransi risiko, dan limit risiko. Yang keempat, penetapan peringkat profil risiko. Yang kelima, struktur organisasi yang jelas, merumuskan peran dan tanggung jawab pengurus, dewan komisaris, komite, fungsi manajemen risiko, fungsi bisnis dan operasional. Yang keenam, kebijakan rencana keberlangsungan usaha atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk. Yang ketujuh, penetapan sistem pengendalian internal. Kebijakan manajemen risiko yang dimiliki oleh perusahaan mencakup kebijakan penggunaan derivatif, diversifikasi atau spesialisasi, dan manajemen aset dan liabilitas. Kebijakan manajemen risiko harus relevan dengan jenis risiko yang telah ditentukan, baik risiko yang terkait dengan strategi bisnis maupun terkait dengan operasional sehari-hari perusahaan.
Kebijakan manajemen risiko harus menjabarkan hubungan antara batas toleransi perusahaan, regulasi mengenai permodalan, dan metode pemantauan risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko harus didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Kemudian prosedur manajemen risiko. Prosedur manajemen risiko yang diatur perusahaan adalah akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan review terhadap prosedur secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau frekuensi yang sering digunakan perusahaan, sesuai dengan jenis risiko perusahaan, kebutuhan, dan perkembangan perusahaan. Kemudian limit. Perusahaan harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi, dan strategi perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal usaha untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, dan kemampuan SDM serta kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku. Penetapan limit risiko paling sedikit mencakup akuntabilitas dan jenjang delegas, tahapan limit yang jelas, pelaksanaan review terhadap penetapan limit, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, sesuai dengan jenis risiko perusahaan, kebutuhan, serta untuk memudahkan dan mendokumentasi penetapan limit secara memadai untuk pelaksanaan review dan jejak audit. Penetapan limit ini dilakukan secara komprehensif dan atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit serta keseluruhan limit per risiko dan limit per aktivitas usaha yang memiliki eksposur risiko. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit. Besaran limit diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional yang terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada fungsi manajemen risiko untuk mendapat persetujuan pengurus atau dewan komisaris melalui komite manajemen risiko atau direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik yang kompleksitas dalam kegiatan usaha. Efektivitas penerapan manajemen risiko juga perlu ditetapkan untuk strategi mitigasi risiko. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pengendalian risiko. Perusahaan pembiayaan menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah penerapan manajemen risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, perusahaan juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan pengendalian risiko. Selanjutnya, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian internal atau SPI efektif dapat membantu perusahaan pembiayaan dalam menjaga asetnya, serta menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya untuk meningkatkan kepatuhan usaha terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, terselenggaranya sistem pengendalian internal
yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit internal atau intern. Yang selanjutnya ada penerapan manajemen risiko perusahaan pembiayaan untuk masing-masing risiko. Yang pertama, risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis disebabkan yang pertama, menetapkan strategis yang kurang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Yang terakhir, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko strategis adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Proses manajemen risiko strategis perusahaan pembiayaan. Identifikasi risiko strategis. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menata usahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategis usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan perusahaan. Perusahaan harus melakukan analisis risiko, terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau yang beresiko tinggi. Selanjutnya, pengukuran risiko strategis. Dalam mengukur risiko strategis, dapat digunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis perusahaan, posisi bisnis perusahaan di industri pembiayaan, dan pencapaian rencana bisnis. Perusahaan dapat melakukan stress testing terhadap implementasi strategis dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif baik secara keuangan maupun non-keuangan. Hasil dari stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Pengendalian risiko strategis. Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategis, pengambilan keputusan bisnis, dan respon perusahaan terhadap perubahan eksternal, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan dilakukan review secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Pemantauan risiko strategis. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategis. Isu-isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan perusahaan. Dilaporkan pada direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap risiko strategis dan tindakan perbaikan. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan review secara berkala. Fungsi manajemen risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategis dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu. Yang selanjutnya, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional disebabkan dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap perusahaan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Proses manajemen risiko operasional. Yang pertama, identifikasi risiko operasional. Perusahaan harus melakukan identifikasi terhadap parameter yang mempengaruhi exposure risiko operasional. Perusahaan mengembangkan suatu basis data mengenai jenis dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi risiko. Faktor eksternal dan internal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang pertama, struktur organisasi perusahaan,
budaya risiko, manajemen sumber daya manusia, perubahan organisasi, dan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, karakteristik debitur perusahaan serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan dan volume transaksi. Yang ketiga, desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan. Yang terakhir, lingkungan eksternal, tren industri, dan struktur pasar. Pengukuran risiko operasional dapat menggunakan indikator atau parameter berupa karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem teknologi informasi, kecurangan, gangguan terhadap perusahaan, dan penggunaan jasa pihak ketiga. Metode yang dilakukan dalam pengukuran antara lain adalah scorecard, risk mapping, dan matriks frekuensi. Pemantauan risiko. Perusahaan harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh exposure risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama perusahaan. Pengendalian risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan yang pertama adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi yang disertai dengan tindakan korektif dalam hal yang diperlukan. Yang kedua, tersedianya prosedur backup dan rencana darurat yang menjamin berjalannya kegiatan operasional perusahaan dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan yang diuji secara berkala. Yang ketiga, tersedianya penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko operasional. Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap risiko operasional yang harus dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang antara lain profil risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional. Yang kedua, hasil dari berbagai metode pengukuran operasional dan tren, ringkasan dari temuan audit internal. Yang ketiga, laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindakan dari permasalahan risiko operasional. Yang keempat, laporan penyimpangan prosedur. Yang kelima, laporan kejadian kecurangan. Yang terakhir, rekomendasi fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional atas review yang dilakukan terhadap penilaian risiko operasional perusahaan. Selanjutnya, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, dan risiko kredit akibat kegagalan settlement. Tujuan utama manajemen risiko kredit untuk risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyaluran pembiayaan perusahaan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Proses manajemen risiko kredit yang pertama, identifikasi risiko kredit. Dalam melakukan identifikasi, perlu mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang. Dalam mengidentifikasi, perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan untuk membayar debitur. Pengukuran risiko kredit. Sistem dan prosedur pengukuran risiko kredit yang pertama, sentralisasi exposure, laporan posisi keuangan atau neraca, dan rekening administratif yang mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau pihak lawan transaksi tertentu mengacu pada konsep single obligor. Yang kedua, penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit antar debitur atau pihak lawan transaksi dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan kriteria tertentu. Yang ketiga, distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh fungsi terkait. Yang keempat, pengelolaan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan secara komprehensif, baik pada level pihak lawan maupun level perusahaan keseluruhan. Yang terakhir, analisis counter exposure berdasarkan jangka waktu. Kategori pihak lawan transaksi dan jenis penyaluran pembiayaan serta dapat mengukur country exposure bagi perusahaan baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan menggunakan analisis skenario maupun stress testing. Pengendalian risiko kredit. Perusahaan memastikan bahwa fungsi pengkreditan dan fungsi lain yang melakukan transaksi
yang terekspos resiko kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur kredit dijaga konsisten dengan limit yang telah ditetapkan. Pengendalian risiko kredit juga dilakukan melalui mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan perusahaan, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyaluran pembiayaan, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit dalam 1 tahun. Pemantauan risiko kredit, perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan transaksi terhadap seluruh portofolio pembiayaan perusahaan. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio perusahaan. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi piutang, pembiayaan bermasalah, ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa piutang pembiayaan yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih untuk tindakan penyelamatan atau pembentukan cadangan yang cukup. Sistem informasi manajemen risiko pada risiko kredit. Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, lindung nilai, sekuritisasi aset, asuransi, agunan, dan perjanjian on balance sheet netting. Sistem informasi harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Yang selanjutnya ada risiko pasar, adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, dan ekuitas akibat perubahan dari kondisi pasar. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan pendanaan perusahaan pembiayaan. Proses manajemen risiko bagi perusahaan pembiayaan. Identifikasi risiko pasar, perusahaan pembiayaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko yang melekat pada aktivitas pengelolaan dana atau inventaris yang meliputi suku bunga, nilai tukar, dan ekuitas. Pengukuran risiko pasar dapat menggunakan indikator atau parameter berupa yang pertama, strategis dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar, volume dan komposisi portofolio aset yang memiliki exposure risiko pasar, yang terakhir volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar. Pengendalian risiko pasar. Perusahaan pembiayaan harus mengambil langkah-langkah pengembalian risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko pasar yang lebih besar. Dalam hal perusahaan pembiayaan memiliki surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan kaji ulang yang dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali, terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga dan obligasi. Pemantauan risiko pasar. Perusahaan pembiayaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan limit. Pelaporan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal perusahaan pembiayaan. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko pasar paling sedikit dapat mengukur secara kuantitatif exposure risiko dan membantu perubahan faktor pasar, termasuk suku bunga, nilai tukar, dan harga ekuitas secara real time basis, serta dapat dilakukan untuk memperkirakan potensi kerugian pada masa depan. Yang selanjutnya, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan pembiayaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan pembiayaan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan pembiayaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis, bersumber dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerjasama, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga.
terdapat perusahaan, pembiayaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Risiko kepatuhan adalah akibat perusahaan, pembiayaan tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Bersumber dari perilaku hukum dengan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang dan melanggar standar yang berlaku. Yang terakhir, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan pembiayaan. Tujuan utamanya adalah mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.